Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicomania dimanapun Anda berada, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pemberian jangkrik untuk proses penggacoran dan pemberian jangkrik untuk settingan harian. Bagi Sobat Kicomania yang mau tahu prosesnya seperti apa, simak terus video ini. Oke, sebelum kalian menyimak video ini, ada baiknya dukung terus channel kami dengan cara tekan tombol like, kemudian subscribe, dan tombol loncengnya ditekan juga. Serta silakan bagikan videonya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan buat Sobat Kicomania yang kurang paham, silakan tulis di kolom komentar. Oke, langsung saja. Karena masih banyak Sobat Kicomania yang masih bingung dan bertanya kepada saya bagaimana cara pemberian jangkrik yang baik dan benar. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara pemberian jangkrik ketika kita memiliki murai batu yang baru kita beli. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemberian jangkrik untuk proses penggacoran. Untuk proses penggacoran, di mana jangkrik kita berikan itu semaunya burung. Contoh, misal kita berikan jangkrik pagi hari 7 ekor, tetapi yang dimakan cuma 5 ekor. Kita tetap memberikan jumlah jangkrik 7 ekor, dan batas waktu yang kita berikan itu dari pagi hingga pukul 3 sore. Dan di sore hari pun tetap kita berikan jangkrik sebanyak 7 ekor. Pemberian jangkrik tersebut kita lihat selama 1 minggu apakah ada perubahan dari tingkat kegacoran murai batu yang kita rawat. Jika murai batu belum menunjukkan kegacorannya, maka kita bisa menaikkan jumlah jangkrik agar si murai batu kita menjadi gacor. Contoh, kita naikkan menjadi 88 atau 10-10. Jika kita masih ragu untuk menaikkan dengan jumlah jangkrik yang banyak, kita naikkan secara perlahan, tetapi prosesnya kita tunggu dan perubahannya selama 1 minggu baru kita menaikkan atau menambah jumlah jangkrik tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan jumlah jangkrik yang membuat murai kita menjadi gacor, maka jumlah itulah yang kita pertahankan dan kita berikan perawatan yang baik agar murai batu kita menjadi lebih gacor. Jumlah jangkrik tersebut itu bukan settingan, tetapi untuk menaikkan tingkat birahi pada murai batu yang belum gacor. Karena ketika birahi mencapai titik yang pas, maka murai batu kita akan lebih gacor kesehariannya. Lalu bagaimana jika murai batu yang baru kita beli atau baru kita dapatkan itu sudah gacor? Jumlah pemberian jangkrik biasanya saya menghitung pada pagi hari berapa jumlah jangkrik yang mampu dia makan. Misal dia sanggup menghabiskan 5 ekor, maka jumlah tersebut yang saya gunakan. Dari jumlah jangkrik tersebut saya akan amati selama 1 minggu apakah burung yang saya berikan jumlah jangkrik tersebut itu bertambah gacor atau
malah menjadi tidak gacor. Jika murai batu tetap gacor, saya akan mempertahankan jumlah tersebut. Jika murai batu saya kurang gacor, maka saya akan menambahkan jumlah dari yang saya berikan tadi, dari 5 misal ke 7. Jika jumlah jangkrik yang kita berikan membuat murai kita dirasa cukup untuk tingkat kegacorannya, maka pertahankan terlebih dahulu jumlah tersebut dan jangan ada penambahan terlebih dahulu. Biasanya saya akan mempertahankan jumlah jangkrik tersebut sampai saya mencoba murai batu saya ke lapangan. Kenapa jumlah jangkrik tersebut tidak ada penambahan sampai menjelang lomba? Karena jumlah jangkrik tersebut adalah dasar dari pemberian jangkrik agar murai batu kita menjadi gacor. Dan pada saat hasil lombalah yang akan menentukan apakah murai batu yang kita berikan jumlah jangkrik tersebut itu harus kita naikkan atau kita turunkan. Dari mana kita bisa tahu jumlah jangkrik yang kita berikan harus kita naikkan atau kita turunkan? Jawabannya adalah jika dirasa pada saat kita tes di lapangan murai batu kita tidak terlihat ngotot, maka jawabannya pasti akan kita tambahkan pada menu hariannya. Misalnya yang pertama hariannya kita berikan 55, maka kita naikkan sedikit menjadi 77. Pertahankan set tersebut sampai menuju lomba berikutnya. Lalu bagaimana dengan penurunan? Jika kita lombakan murai batu kita terlihat nakal, maka jawabannya adalah jumlah dari jangkrik harian yang kita berikan kita turunkan sedikit. Contohnya, jika hariannya kita berikan 77, maka kita kurangi menjadi 55. Setelah kita mendapatkan jawaban dari hasil tes di lapangan, apakah harus kita turunkan atau kita naikkan, maka kita harus mencoba kembali di minggu berikutnya untuk menemukan setelan yang pas untuk murai batu kita. Dari mana sih kita bisa melihat takaran atau jumlah jangkrik yang pas untuk murai batu kita? Jika jumlah jangkrik yang kita berikan pas hariannya, maka pada saat burung kita coba di lapangan, maka burung akan tampil lebih baik dari sebelumnya. Seperti murai batu terlihat nagen dan mau bongkar isian, serta tidak nabrak jeruji. Setelah kita menemukan jumlah jangkrik yang pas untuk murai batu kita, maka kita harus memaksimalkan murai batu kita dengan cara perawatan seperti embun, mandi, dan jemur. Untuk mandinya bagaimana? Untuk mandinya jangan pernah memaksa burung. Jika murai batu kita mau mandi setiap hari, ya kita berikan. Jika mau mandi 2 hari sekali, itu yang kita terapkan. Tetapi tidak ada pemaksaan atau disemprot. Untuk masalah penjemuran, itu kita bisa sesuaikan dengan karakter si burung. Jika fighternya tinggi atau burung lebih agresif, proses penjemurannya hanya sebentar saja. Jika murai batu tingkat
Fighternya itu sedang, maka penjemuran bisa kita tingkatkan maksimalnya 2 jam. Dua proses itulah yang dapat memberikan murai batu kita tampil maksimal pada saat dilombakan. Pola pemberian ekstra puding dan pola perawatan keseharian. Banyak juga pertanyaan yang masuk kepada saya. Apakah ulat Hongkong bisa diberikan setiap hari kepada murai batu kita? Saya tidak pernah memakai ulat Hongkong untuk harian pada murai batu saya. Saya lebih suka untuk memakai ulat kandang, tetapi karena di tempat saya ulat kandang itu sulit untuk didapatkan, dan lagi jika musimnya itu sedang tidak ada, maka saya sulit untuk mencari ulat kandang, maka saya lebih memilih kroto. Kroto saya berikan sesuai dengan karakternya. Ada yang setiap hari saya berikan kroto pada pagi hari saja, ada yang saya berikan seminggu 2 kali, dan ada juga yang saya berikan seminggu sekali pada saat hari H lomba saja. Jadi kesimpulannya, kita sebagai perawat harus benar-benar memahami dan mengenali karakter murai batu kita. Berapa jumlah jangkrik yang harus kita berikan untuk porsi dan takaran agar murai batu kita tampil baik pada saat kita lombakan. Jika jumlah jangkrik yang kita berikan 5 ekor membuat murai batu kita tampil dengan maksimal, itu yang kita pertahankan. Jika murai batu kita dengan jumlah jangkrik 10 ekor itu tampil dengan baik, maka jumlah tersebut yang kita pertahankan. Oke, sobat kicomania, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Setiap perawat burung mempunyai trik dan caranya masing-masing untuk menjadikan burungnya menjadi berprestasi. Selamat mencoba dan selamat mencetak burung juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.